Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung AC Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang satu motor terbaru dari Honda, yaitu Honda CB 150R Streetfire versi 2021. Apa saja yang berubah dari motor ini? Apakah terdapat fitur yang baru? Lalu mungkin ada pertanyaan tentang kenapa sih modelnya tidak retro seperti CB 150R di Thailand? Lalu bagaimana kita bandingkan dengan pesaingnya seperti Yamaha Friction atau juga GSX S150? Pemirsa, lihat aja videonya berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang desainnya terlebih dahulu. Pemirsa bisa lihat di sini gambar-gambarnya ya. All new Honda CB 150R atau kita sebut saya Honda CB 150R ya. Pertama kita bahas tentang desainnya terlebih dahulu. Masih menggunakan konsep versi sebelumnya ya. Jadi secara keseluruhan sih gak jauh berbeda ya. Baik bodi belakang, bodi tengah, dan juga model lampu depan ya. Lampu depannya ini masih menggunakan model lampu yang lancip, tidak menggunakan model lampu bulat. Namun AHM mengklaim sendiri jika hampir keseluruhan model motor ini mengalami perubahan ya. Yang sama dari motor ini jika dibanding sebelumnya adalah mesin dan juga rangka saja. Sedangkan untuk fiturnya, untuk bodi, segala macamnya ini berubah. Pertama kita bisa lihat di sini desain headlampnya ya. Shape-nya masih sama seperti pendahulunya, namun berbeda di bagian samping cover headlamp ya. Di sini tampak lebih minimalis. Kemudian di bagian atas ini tampil tanpa visor ya, tanpa konde lah sebetulnya. Kemudian bagian bodi tengah ini lebih kekar ya. Slotnya juga lebih besar. Slotnya yaitu bodi sampingnya ini lebih besar jika dibanding versi sebelumnya. Namun di bagian sampingnya ini lebih aerodinamis karena memiliki lubang udara ya. Kemudian yang berbeda di sini adalah di bagian tangkinya. Perlu kalian ketahui jika Honda CB 150R terbaru ini menggunakan tangki cover plastik ya, atau banyak yang bilang ini adalah cover kondom. Jadi sama seperti Honda CBR 250R atau juga Honda CBR 150R, menggunakan cover plastik ya. Sehingga dari segi tampilan terlihat lebih kekar, lebih lebar juga. Kemudian jika kita lihat bagian tengahnya ini terlihat lebih solid ya. Jadi jika dibanding sebelumnya ini terdapat lubang, sedangkan yang terbaru ini terlihat lebih solid seakan tanpa sambungan. Tapi jika dilihat bagian belakangnya, CB 150R terbaru ini masih sama ya, masih menggunakan stop lamp yang kecil dan juga lampu sen LED dan spakbor belakang tanpa penerang plat nomor. Kemudian yang paling menonjol dari Honda CB 150R terbaru ini adalah suspensi depannya yang sudah menggunakan upside down. Jadi motor ini memiliki sensasi moge karena menggunakan upside down yang dengan diameter yang cukup besar ya, 37 mm dari Showa. Kemudian dari kaki-kaki juga berubah. Kaki-kakinya ini sama seperti Honda CBR 150R ya. Jadi desain peleknya juga berubah menjadi lebih sporty. Masih menggunakan pedal disc brake dan kaliper cakramnya masih model aksial ya, masih belum radial. Nah, yang berubah dari motor ini adalah kunci kontaknya ya. Jika sebelumnya CB 150R ini memiliki posisi kunci kontak berada di atas tangki, sedangkan yang baru ini pindah ke depan ya, lebih tepatnya di belakang panel speedometer. Dan yang menarik, panel speedometernya juga berubah. Latarnya itu berwarna putih, masih monokrom juga, cuman lebih lengkap ya, ada gear indikatornya. Kemudian dari sisi engine sendiri, AHM juga mengklaim jika motor ini masih sama seperti sebelumnya, alias tanpa ada perubahan, dan juga tanpa fitur assist sleeper cut seperti versi Fairy-nya ya. Namun yang berubah ini, CB 150 ini sudah tanpa kickstarter ya, jadi ada istilahnya selahan.
Ini juga membuat bobot motor ini menjadi lebih ringan sekitar 2 kg. Ditambah juga pelek barunya ini diklaim lebih ringan dibanding sebelumnya. Honda CB 150R yang dijual di Indonesia versi 2021 ini terdapat dua tipe ya. Pertama, tipe standar memiliki dua varian warna yaitu merah dan juga hitam. Sedangkan untuk versi Special Edition terdapat tiga varian warna yaitu warna merah, silver, dan juga hitam. Nah, perbedaan antara versi standar dan versi SE ini terdapat pada tambahan aksesoris ya, di mana versi SE ini menggunakan emblem 3D di bagian sampingnya sehingga terlihat eksklusif. Lalu di bawahnya ini terdapat undercowl atau bodi kolong ya, yang membuat tampilannya lebih sporty. Dan juga pelek yang dibalur warna titanium yang mewah. Untuk harganya sendiri, yang versi standar ini dibanderol 29,7 jutaan, yang sedangkan untuk versi SE atau Special Edition atau lebih tepatnya sejuta lebih mahal edition ini dibanderol sekitar 30,7 jutaan. Nah, selanjutnya membahas tentang pertanyaan, kenapa sih Honda CB 150R di Indonesia ini tidak dibuat sama seperti Honda CB 150R di Thailand? Seperti yang kita tahu, jika di sana itu ada Honda CB 150X Motion ya, atau yang sekarang bernama Street Steer. Di sana itu modelnya itu di sana memiliki model yang retro modern, alias sama seperti Honda CB 650R ya, mengusung lampu bulat dan juga konsepnya ini retro dengan teknologi modern. Nah, hal ini sempat kita sebagai blogger tanyakan kepada AHM, dan AHM sendiri menjawab jika pertanyaan tersebut banyak ditanyakan ya. Dan mereka menjawab jika setiap model baru mereka selalu melakukan studi pasar konsumen terlebih dahulu ya. Mereka melakukan riset dulu dan menunjukkan jika CB yang sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di segmen 150cc Sport Naked. Juga dari fitur dan desain juga mesinnya ya. Tapi memang untuk kedepannya mereka tetap memantau dan tidak menutup kemungkinan kedepannya mereka akan melakukan perubahan karakter desain ke retro. Atau mungkin penggunaan lampu berbeda ya, misal lampunya yang bulat jadi lebih klasik atau apa. Ini juga banyak menimbulkan asumsi ya, jika mungkin saja AHM akan menjual dua jenis Honda CB ke depannya ya, tapi juga baru sekedar gosip aja sih. Dan kemudian kita akan coba untuk bandingkan antara Honda CB 150R ini dengan lawan di kelasnya ya, seperti Yamaha Pixen dan juga Suzuki GSX S150. Pertama kita bahas tentang fitur-fitur terlebih dahulu ya. Pertama kita akan bahas tentang lampu depan ya. Lampu depan ini CB dan juga Pixen sudah serba LED nya, sedangkan GSX lampu belakangnya masih bohlam. Kemudian dari lampu sennya ini untuk CB sendiri udah lebih unggul ya, karena semua lampunya ini udah serba LED, baik lampu sen, lampu rem, bahkan lampu DRL-nya. Kemudian untuk tangkinya Honda CB dan juga Pixen ini sudah menggunakan cover plastik atau kondom, sedangkan untuk GSX masih menggunakan tangki yang masih logam ya, metal. Panel speedometer dari ketiga motor ini sudah digital ya. Kemudian ketiganya tanpa electric charger. Kemudian untuk smart key system cuma GSX yang punya ya. Ketiganya belum ada yang ABS. Suspensi depan CB lebih unggul karena sudah pakai upside down, sedangkan kedua lawannya masih teleskopik. Kemudian yang menarik adalah kickstarter ya, dimana untuk GSX dan CB ini nggak ada kickstarter, sedangkan Pixen masih ada. Kemudian dari frame-nya CB menggunakan model frame tralis, kemudian Pixen pakai delta box, dan GSX pakai model jenis backbone ya.
ketiganya sudah pakai ban tubeless. Nah, selanjutnya kita akan coba bandingkan spesifikasi mesin dari ketiga motor tersebut ya. Pertama, CB dan GSX ini sudah DOHC ya, sedangkan Vixion masih model SOHC. Kubikasinya ini ketiganya hampir mirip ya, jika dibulatkan 150 cc. Kemudian untuk tenaganya dari ketiga motor ini sebenarnya GSX lebih unggul ya. DOHC 1 silinder ini dengan power 19,2 PS, sedangkan CB maupun Vixion masih di angka 16 PS. Torsinya sendiri Vixion lebih unggul 14,7. Kemudian jika dibanding tinggi jok ini GSX lebih rendah. Kemudian tangki BBM Vixion dan CB ini memiliki kapasitas tangki yang sama ya, sekitar 12 liter. Untuk berat sendiri GSX lebih ringan, CB lebih berat ya. Untuk ukuran ban, pemirsa bisa lihat di sini, CB menggunakan ukuran ban depan 100 dan belakang 130. Sedangkan GSX depannya itu dan sama dengan Vixion 90/80 dan belakangnya GSX lebih lebar. Untuk suspensi belakang, untuk suspensi depan dari ketiganya ini CB lebih unggul ya. Kemudian ke suspensi belakang Honda pakai Prolink dan Yamaha monoshock. Nah, itu untuk perbandingan spesifikasi. Dan terakhir, ini juga mungkin akan menjadikan pertimbangan buat kalian yang bingung memilih ketiga motor tersebut ya, antara CB, Vixion dan juga GSX. Karena jika kita bandingkan harganya dari ketiga produk tersebut ya, memiliki bandrol harga yang berbeda ya. Pertama kita bahas CB yang kemarin rilis ini dibanderol sekitar 29,7 jutaan untuk versi standar. Naiknya ini gak terlalu signifikan ya. Mungkin kenaikan ini sekitar 2 jutaan jika dibandingkan pendahulunya. Kemudian namun jika kita bandingkan dengan Vixion, tentu Yamaha Vixion lebih murah ya, 27,945 jutaan. Tapi jika kita bandingkan dengan Suzuki GSX, tentu GSX lebih murah ya. Karena GSX untuk versi termurahnya ini dibanderol 27,800.000. Jadi ini motor sport naked termurah di Indonesia ya. Namun untuk versi SE-nya sendiri, tipe SE dari CB 150R ini dibanderol 30,7 juta ya. 1 juta lebih mahal dari versi standar CB 150R. Namun jika dibandingkan dengan Vixion R, ini lebih murah ya CB ini ya. Karena Vixion R ini yang 155 cc dibanderol 31,6 jutaan. Dan lagi-lagi Suzuki lebih unggul dari segmen harga ya. Karena GSX S150 versi keyless, versi ABS itu dibanderol 28 GSX ini dibanderol 28,3 jutaan ya. Jadi masih menjadi sport naked dengan fitur keyless termurah di Indonesia. Nah, itu dia review saya tentang All New Honda CB 150R. Dan jangan lupa untuk memberikan kritik saran untuk perkembangan vlog ini ya. Dan terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton video ini dan juga mendukung channel ini untuk lebih maju lagi. Dan jangan lupa untuk like video ini, juga share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe Warung AC Vlog. Terima kasih.